Banyak juga wanita yang ditinggal suami dalam waktu lama dan jauh, ia tetap berusaha untuk setia. Namun kembali lagi harus saya tekankan bahwa kemampuan istri, ya terutama seorang wanita, menahan hasrat seksualnya itu. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kepada sahabat Kang Kumis semua. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa alasan istri selingkuh ya. Sebetulnya perselingkuhan itu adalah hal yang paling tidak disukai, terutama setelah adanya sebuah pernikahan. Namun kenapa masih ada saja perselingkuhan? Berikut adalah beberapa alasan kenapa wanita yang sudah punya suami selingkuh ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di setiap harinya. Nah, yang pertama langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Ternyata menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan, 67% wanita berselingkuh ya. Ini alasannya karena mengaku tidak merasakan kepuasan ya, terutama yang kaitannya dengan seksualitas. Nah, ini menjadi PR besar buat para suami, karena sebetulnya ketika bicara demikian, kalau kita mau kupas lebih dalam ya Bapak, bangkitnya rangsangan pada wanita pada saat melakukan hubungan seksual itu juga butuh waktu dan cara yang cukup lama. Nah, kadang-kadang sebagian pria hanya mementingkan kepuasan dirinya tanpa bertanya kepada pasangan sudah puas apa belum. Ini juga menjadi satu alasan ya, mungkin salah satunya adalah demikian alasannya ya. Lalu kemudian yang kedua adalah karena merasa puas ya dengan adanya rahasia yang selama ini ia tutupi. Artinya ia tetap bisa melakukan perselingkuhan dan tetap bisa menutup rapat rahasia perselingkuhan. Makanya tidak sedikit ketika wanita sudah selingkuh, ini ada yang sampai mati ya. Ini mampu menutupi perselingkuhannya. Berbeda dengan pria, biasanya malam selingkuh, paginya cerita. Ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah karena merasa pernikahannya membosankan. Memang pernikahan adalah menjadi incaran awal ya. Orang kebanyakan berpikir bahwa setelah menikah itu terutama urusan seksualitas dijamin akan terpenuhi ya. Lalu kemudian ketika kita punya suami tentunya kita bisa berkeluh kesah, bisa meminta apa saja. Namun ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Walaupun ini tidak terjadi pada semua rumah tangga ya tentunya. Nah, ini kan banyak faktor di sini ya. Bisa juga karena adanya faktor keuangan yang pada akhirnya aktivitasnya begitu-begitu saja, bahkan uang pun susah setelah menikah. Ini jadi rasa bosan pada akhirnya merembet ke masalah pernikahan. Bisa jadi karena memang kehidupan kesehariannya terlalu monoton setelah menikah ya. Lalu kemudian yang keempat, ia merasa bahwa kehidupan setelah pernikahan merasa terkekang dan terbebani ya. Tentunya ini adalah hal yang harus dipahami khususnya untuk semuanya saja, bahwa di dalam pernikahan tentunya ada komitmen, ada aturan ya kan, yang harus kita sepakati sebelumnya. Nah, karena pernikahan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Bahkan perjalanannya tidak semulus yang kita impikan ya. Tentunya di tengah kehidupan rumah tangga siapapun akan memiliki sebuah tradisi atau aturan. Nah, ketika aturan dan tradisi yang berlaku di tengah kehidupan rumah tangganya ini merasa ia tidak suka, maka juga akan menimbulkan rasa bosan ya. Karena pernikahan bukan hanya menyatukan fisik antara pria dan wanita, tapi juga menyatukan pendapat ya, menyatukan pemahaman. Ketika kita belum bisa satu paham atau tidak pernah sepaham, ini juga rentan terjadinya perselingkuhan. Lalu kemudian yang kelima adalah memiliki seorang suami yang abusif ya, dianggap abusif ya. Abusif tidak hanya secara fisik, suami juga dapat menyakiti secara verbal dan emosional. Itulah hal-hal yang kadang jauh dari perkiraan, bahwa setelah menikah kita bisa kapan saja memandu cinta, memandu kasih sayang. Namun kadang di tengah jalan banyak hal yang tidak terduga terjadi. Misalnya punya suami yang gampang marah, lalu kemudian ringan tangan misalnya. Ringan tangan dalam arti gampang melakukan hal-hal yang tidak selayaknya ya. Lalu kemudian yang keenam adalah karena tingkat kepercayaan dirinya rendah ya. Jadi merasa bahwa di lingkungan rumah tangganya ia merasa kepercayaan dirinya ini semakin menipis. Nah, yang pada akhirnya orang tersebut terdorong ya, ingin mencoba mencari penghargaan di luar sana, yang pada akhirnya ya secara otomatis siapapun ketika kenal-kenal di awal itu akan sangat menghargai ya. Namun ketika sekali lagi ya hal tersebut mungkin dilangsungkan ke pernikahan ya, ketika kebetulan karena ada juga sih yang perselingkuhan sampai berakhir ke pernikahan.
Nah, biasanya juga tidak jauh beda, dan di saat-saat tertentu kadang seseorang setelah berselingkuh kemudian bercerai dan menikah dengan selingkuhannya, ya ada juga yang bahagia, tapi ada juga yang mungkin timbul rasa penyesalan dan menganggap bahwa ternyata suami saya jauh lebih baik, suami saya yang dulu daripada yang sekarang. Itu juga ada ya. Jadi intinya apapun perselingkuhan itu sebaiknya dihindari ya, karena dengan pasangan kita yang sekarang, semakin hari semakin sering kita bersama, kita akan semakin tahu karakter pasangan kita ya. Jadi ini adalah hal yang perlu juga dipertimbangkan ketika seseorang ingin berselingkuh. Lalu kemudian yang kedelapan adalah adanya pembalasan. Tidak sedikit orang juga, termasuk pria dan wanita, tentunya sangat berharap mendapatkan pasangan yang ideal ya. Ideal ini sebetulnya simpel, tergantung bagaimana kita menyikapi. Bisa jadi karena ekspektasi kita sebelum menikah terlalu tinggi. Nah, setelah menikah ternyata apa yang ia jalani jauh dari ekspektasi, jauh dari harapan. Nah, jauh dari apa yang sebelumnya kita pikirkan ya. Jadi tidak apa yang kita inginkan bahkan tidak terrekomendasi ya. Ini juga pada akhirnya orang memilih selingkuh karena memburu adanya ekspektasi awal. Nah, ini adalah salah satu hal yang memang sering terjadi ya. Karena pada masa-masa pendekatan saya yakin seseorang yang pada masa pendekatan ini akan selalu menjanjikan keindahan. Lalu kemudian hal-hal yang tidak baik ini masih disembunyikan ya. Namun ketika kita sudah menikah, tidak menutup kemungkinan kita masing-masing individu ya akan pada akhirnya mengetahui sifat-sifat aslinya. Nah, ini makanya tidak sedikit orang juga yang melakukan pendekatan dengan waktu yang cukup lama. Mungkin tujuannya adalah ingin tahu secara keseluruhan ya sifat-sifat asli yang dimiliki oleh masing-masing individu. Lalu yang ke-9 adalah karena merasa sepi. Nah, ketika seseorang terus-menerus merasa kesepian ya, walaupun mungkin di tengah kehidupan rumah tangga ini adalah adanya kurangnya emosional dan juga kurangnya komunikasi, sehingga walaupun mereka berdua terasa sendiri. Nah, di sela-sela ini ketika ada satu saja pria yang berani masuk dalam kehidupannya, lalu ia ikut meramaikan ya, mampu menjadi pria penghibur. Artinya di saat ia kesepian, ia bersedia menemani ya, walaupun awalnya mungkin ya melalui media sosial dan sebagainya, yang pada akhirnya menimbulkan ketertarikan. Ternyata pria yang baru ia temui itu lebih asik dari suami sendiri. Ini makanya di sini komunikasi tetap menjadi hal yang penting ya. Yang penting harus betul-betul terus dihidupkan ya, karena komunikasi ini adalah cermin bagaimana hubungan kita ya. Lalu kemudian yang ke-10 adalah adanya ketidakdewasaan. Jadi kadang usia tua belum tentu menjamin pola pikirnya menjadi dewasa. Tapi di usia muda tidak sedikit juga yang sudah mampu berpikir secara dewasa. Nah, ini. Jadi kedewasaan di sini juga menjadi hal penting ya. Kedewasaan dalam pola pikir, bukan dalam kedewasaan usia. Ini sangat mendukung maju mundurnya hubungan keluarga atau hubungan rumah tangga. Lalu yang ke-11 adalah adanya kesempatan. Ya mungkin bagi orang yang awal-awal selingkuh, kesempatan itu tidak begitu diperhatikan ya. Tapi karena terus-menerus kesempatan dan juga adanya kemauan yang pada akhirnya kesempatan itu pada akhirnya dimanfaatkan ya. Kesempatan ini juga punya pengaruh yang sangat penting ya terhadap timbulnya perselingkuhan ya. Karena kesempatan dan kemauan ini akan menjadi satu paket ketika rayuan itu terus datang silih berganti. Ya, dengan adanya rayuan yang awalnya berat tapi kesempatan semakin lebar, yang pada akhirnya timbullah perselingkuhan. Lalu kemudian yang ke-12 karena ia jauh dari pasangan sendiri. Artinya selama ini ia tetap menjalani percintaan jarak jauh. Nah, percintaan jarak jauh ini juga sangat rentan terjadinya perselingkuhan, walaupun ini tidak semua. Banyak juga wanita yang ditinggal suami dalam waktu lama dan jauh, ia tetap berusaha untuk setia. Namun kembali lagi harus saya tekankan bahwa kemampuan istri ya, terutama seorang wanita, menahan hasrat seksualnya itu 4 bulan ya. Ini simpel saja, saya singkat saja, 4 bulan ya. Jadi kalau lebih dari itu memang keinginan hasrat seksual ini sudah sulit dibendung ya. Nah, ini secara mendasar ke beberapa hal yang memang perlu diketahui juga. Ini secara umum, secara psikologis dan juga banyak keterangan-keterangan lain yang tidak mungkin saya sampaikan di sini karena waktu juga ya. Tapi sudah saya pernah bahas di video sebelum ini ya. Nah, sahabat, itulah 12 alasan kenapa wanita yang sudah bersuami selingkuh ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita menjadikan rumah tangga kita semakin hari akan semakin jauh lebih baik. Dan jangan lupa saksikan terus video-video berikutnya di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.